Yaiku sifat kalam, rungokno kalam sama basor ilmu. Ya, tak baleni ya, kalam sama basor ilmu, papat ya. Rungokno ya, pokoke utawa bola-balik sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno dadi wong alim cerdas, paham terus ra urusan utang, dhuwit, nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng. Pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat cek brontak ya pengiran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh luwih akeh brontak ya to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet ke kafiran. Tapi ora brontak ya ora iso. Lek ora brontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Iku yo mangkel tenan ajene cara ora brontak kuwi. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena rafam kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe rafam ra apa-apa. Nah, misale rungono tenan. Aku ngomong ini misale, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah yen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok iman. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya, saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu. La natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Yatakallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fayatakallamu bihadza. Kok udah hadza kemana ya paham ya. Berarti kalau ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya wis bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma napa? Nah. Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama. Apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Dadi lah nek ngono, gunane apa kok ana sifat papat? Wong muta'alake sitok, yaiku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono. Pokoke pangeran iki istilahno date samiun, basirun, mutakallimun. Wis ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Alhamdulillah akeh wong bodho ya ora mikir ngono. Lah iku pintere wae. Aku lare gumen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir Allah dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir. Padahal asline iku nak mbok pikir. Lah apa Gusti ada samiun basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Pemene nek muni ngene malah kafir. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat. Loh, ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmuat Allah ra basor. Ketika mubasarat Allah gak sami, malah goblok meneh. Paham ya? Yes, pokoknya malah nak wong alim nak maknani malah ra jelas. Kowe nak ndek kiai alim alamah usul ning pangeran si maknani inna wa ta'ala samiun sing pirsa basirun ya sing pirsa. Mesti murid juga piye kiai iku? Sami iku mendengar, Mbah. Sami kok pirsa, sami iku mendengar. Tapi jare sing alim lah ya cung-cung nek mendengar terus dadi apa? Pirsa. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Misalnya kita takoki ngono. Kowe tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan?
Tapi wong nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula nu syukur dhe murid goblok seneng. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berduaan mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Aku Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok kabeh yo isin dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu guyu kadang. Mergo murid goblok iku guling-gilingan nak donya kok gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah iku ya sami'um basir. Sami'un dat sing midanget. Oh dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda loh. Menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wa sami'un dat sing mendengar. Tapi ilmune Allah Ta'ala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Dadi wali kan sedang ngono dadi wali. Wali jalur ilmu napa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho mek kodok kodar ya wali. Kaya kowe goblok ridho banget mek pangeran niku ya wali. Kowe fakir diuji fakir bojo judes kok ridho ya dadi wali. Cuma kok mati stroke ngono tapi ya iya wali. Ya tapi ya wali ya. Ana wali jalur sugih lho mau iki wali. Paham ya? Tapi ana wali jalur ilmu paling ruwet napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah Taala iku mung 13. Jadi ahli sunnah kita iku kan ahli sunnah ala Asy'ariyah. Mulane ahli as-sunni al-Asy'ari. Sebenarnya kita ahli sunnah yang beraliran Asy'ariyah atau Asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Taala mung 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur iki ya sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun. Berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna Zaidan alimun. Bitorikis sama. Apa bitorikis sama? Karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun. Artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar ya yu'addil ilma wasam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma. Nah menurut ta'aluke kabeh iku ilmu. Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal. Mulane kula niku sering matehai Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Ma'mun niku ndekne pinter. Yo pintere pas iku tok, bariku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo ndekne ngaramno mantek. Dadi wong keramat tuh Ahmad bin Hanbal. Ndekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Iki pas debat iku pinter. Bariku wis ra pinter meneh. Ndekne iku percaya ilmu mantek ku filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hanbal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku alasane Khalifah Ma'mun masuk akal Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab iku kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ngono kok dikomentari. Jadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab. Berarti fal Quran hadis. Dong tuh sampean. Ya rada masuk akal. Napa? Mergo fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir, kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya. Berarti terus Allah ngendikan, cara saiki komentar. Berarti ya saat itu. Berarti hadis. Semua
Karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif dadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Terus kabeh darani Quran iki napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim di penjara dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng bebasno pindah Mesir. Setakok mosok jenengan darani kitab Quran Taurat hadis gak drijiku sing hadis gak ana makmun penting aku mirip. Lane wong Syafi'i do ahli politik mergo dhisik Imam Syafi'i ku ya wis ngono dene sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali. Pokoke bebas ya pindah Mesir. Aman apa? Aman amal gak? Ini atok mati. Masyhur debat. Nah debatnya Ahmad bin Hanbal persis kau ilmu sing tak utarakno mau. Kowe nak paham mesti paham. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ditakoki Imamun. Allah Taala yaqulu fi Abilah bin wa yaqulu fil hadisat. Nganti diomongno iku mergo barang hadis. Lah ana Abu Lahab iku kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barange ora ngono wis dingendikano. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Taqulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak di pengetahuan tentang apa yang akan datang. Ya ora ya wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingendikan. Dadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus dingendikan. Kaya aku saiki. Saiki srengenge kan rong surup saiki. Terus aku ngomong, "Gharabati Samsu, kok srengenge ku surup." Dhisik diomonganku mbek surupe srengenge. Ya iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup, dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri Abilah bin yataqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya Amirul Mukminin taqulu hudan tatlu'us syamsu. Waqad qul ta'ala walam tatlu'is syamsu. Fa hudan tatlu'us syamsu. Kaya kowe Amirul Mukminin ngerti nak sesuk iku srengenge terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik. Kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir. Ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso ngomong. Wong kaget kabeh lho sambal ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso nae. Maksud ra iso nae mergo ngaramno. Ngene kena ra iso mantek alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kira iso mergo goblok alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek. Wong tasawuf ngaramno dako ikut fikih detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Sampeyan ngaji kitab tasawuf. Wa alaika bijtina bidako ikil fikih. Kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih. Fa inna dzalika yuksil qalba. Ngono iku mari ati atos. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Itu sing syukur ya, wae sing syukur. Mergo sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek diharamno ulama. Alhamdulillah orang diharamno wis ra iso. Wis apa? Gak iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora iso. Ya, dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti tahrubus syamsu. Berarti alim tu annas syamsa nanti tahrub bakal suhrub. Lah atakallamu bi hadza mergo alim tu hadza. Berarti ta'alluq ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'addil ilma, sama ya yu'addil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ilmu ta'alaq sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknani inna wa satuna ta'ala sami'un dat sing pirsa, basirun ya pirsa. Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra tau maca kamus. Nah, kowe ra trimo, kowe luwih goblok to. Iku menyangkut ta'alluq. Apa? Yesus kok wis nang guru mbek murid padha-padha. Ya dadi ki kudu roh ya. Dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu roh mantek. Iku mau ben roh
sifate Allah taala iku mau ya. Mulane cara Imam Maturidi sifate Allah iku mung 13 mergo mbuwak sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis dah kudroh sak paket mbek qadir. Dadi ora perlu ana kudroh, ora perlu ana qadir, alim ambek ilmu. Kan ngono kan sak paket kan? Napa? Sak paket. Lah itu anak Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudroh dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat. Iku ya ana aneh Imam Asy'ari. Tapi ulama terus dinut wong akeh. Menurut iki ora cocok. Wong wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi kami kudroh iroda sama basor terus aliman qadiron muridan. Kan yo lucu cara pikiran kan. Lah yo mbah angger alim yo lahu ilmu, angger qadir yo lahu ngono kok dibakas lembah. Cara Asy'ari ketemu Maturidi. Tapi cara Imam Asy'ari yo mending ngene. Lah yo mbak arani qadir, tak arani lahu kudro kok ora oleh. Kok yo goblok pisan. Dadi kira-kira tak debat. Dadi cara dua beliau ketemu ke dadi Zuri bingung. Cara Imam Maturidi lah yo mbah. Wong qadir kok butuh lahu kudro, agar qadir mbah iku mesti lahu kudro. Ngono kok mbok omongno ku piye mbah. Lah jare Imam Asy'ari, "Lah wong karuan qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh." Iku yo malah goblok pisan. Iki milih ndi ya? Asy'ari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, delalah yo mirip Asy'ari. Yo mirip Maturidi. Bener di. Lah misalnya aku mending ngene. Huwa ghaniyun, orang itu kaya. Terus ana sing mbok tambah berarti lahu malun kasir. Mesti donyane akeh. Lah yo lebah wis tok mong sugih mesti donyane akeh. Jare sisi tok, lah iya wong sugih tak arani donyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah kok ora karo-karo. Kowe milih ndi? Ayo milih ndi? Asy'ari apa Maturidi? Maturidi Asy'ari. Apa padha wae? Ayo Asy'ari selama ini ki Asy'ari apa Maturidi? Ya ora ro. Pokoke nggo pujian ning musala melok ngono. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim no. Oh ben keren napa? Ya dadi wong kudu ngerti. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal akhire diakoni. Pas iku pinter mantek. Bariku yo ngaramnon. Lah anak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus mbok arani Quran hadis. Iku ora ngono. Allah mulai kan pikirane makmun kan ngene. Peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru. Mesti ngomentari ini Allah yang ngenteni hal itu terjadi. Mosok Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi. Mau sapa makmune kepengin wong darani Quran iku hadis, mergo ngomentari barang kekinian. Padahal lam yazalil ulama qatibatan darani Quran iku qadim. Problemnya qadim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wa wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jare makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Nah wis pirsa terus ngendikan mereka ya takallamu bihada mergo ya'lamu hada fayatakallamu bihada. Langsung fasakatal makmun wa buital menengcep makmun. Itu debat di depan umum makmun dan puede. Satu-satunya khalifah Abu Abbas yang pede alim dan makmun. Debat minta ditonton orang banyak. Wis keren. Dia gak nyongko, wah Muhammad itu lugu kan wong itu tukang riwayat hadis lugu. Mangan semongko ya lho rawani. Napa haram semongko iku ya ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dahar. Lam tablughni riwayatun kaifa akalan Nabi al-bitti. Aku iku ora entuk riwayat Nabi carane mangan semongko. Mana carane rokokan. Malah gelem. Cara Imam Ahmad urip moh dekne ning warung ning diafah aku ora roh carane Nabi mlebu diafah. Pokoke angger halal lah kok ora roh carane iku gak kersa. Mene carane bolot malah ora tahu. Semongko lak karon halal. Napa niku haram? Yo ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dar semongko. Lan aku mau mangan semongko. Pemene carane nyuwati tangan loro. Ora. Lah wong lugune ngono, malane makmun pede mesti kalah nak debat. Wong lugu mesti goblok. Rata-rata wong lugu goblok. Alhamdulillah kaya wong-wong saiki sesuai teorine makmun. Angger lugu ya goblok tenan. Wis bener sesuai apa? Teori. Di luar dugaan amal pas debat itu pinter. Kaifa taqulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun. Wa kaifa yaqulul Qur'an fi Abillah bin Waqad kana Abdullah bin hadisan.
membicarakan barang hadis berarti hadis. Masyhur Imam Ahmad ngendikan kana wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kue makmun sesuk srengenge terbit roh padahal sekarang urung terbit. Lah iya yen aku rong sesuk mesti terbit. Lah iya berarti kowe iso ngomong srengenge terbit ora usah ngenteni terjadi. Padha Allah ya takallamu fi kufri Abu Jalin ya ora ngenteni kufuri Abu Jahal. Meneng makmun. Wong kaget, murid apa tak lho. Ngarepno mantek. Wong keramat ya napa? Ngene kira keramat niru sinten? Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan. Masyhur akhirnya Imam Syafi'i ya pinter, makmun ya diakali kena. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku benerno Imam Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i ku kefekian. Timbang aku darani Quran qadim dipateni. Lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atok ora mati apa? Terus dekne pindah putih Mesir. Mergo dekne iman nak darai muhaddar muk demi pendapate mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir niki hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah Mesir iku Imam Syafi'i sing dipethuki Kanjeng Nabi. Dipethuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipethuki mimpi ya Syafi'i sampekno salam ning Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur. Nur yutawijuhu bitajin min nurin. Kok Allah ngekeki kuluk mahkota sangka nur. Mergo Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa? Qadim. Jadi koyo ngono ijtihad ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mergo menghindari napa? Masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Mergo ijtihad iki ya penting. Ora oleh ulama ya ta'arradu lil halak apa? Mentokno awake potensi rusak. PP ulama iku penting. Nek rata-rata ulama mulai dhisik ya koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisi kan ya ribet napa? Ribet. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan ning gone sinten? Imam Ahmad. Padahal Mesir Irak ya riyen nggih jauh enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalem salat masyhur. Pas sholat, ini ngaji gaya jubah, mbak orang Arab ya, pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kalau akan ngetero surat teng jenengan. Sing diutus itu gak roh isine surat. Bareng diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disal. Ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbaroni anna wa ta'ala sayyita wijubata jan min nurin biqaulika innal qur'ana qadim. Nangis Imam Ahmad. Lah wong dhisik ku angger seneng, iku spontan ngeki hadiah. Iku bedane wong dhisik seneng. Terus duwike klambine iku sing dienggo saat itu dikekno mbek utusane. Iki spek kowe. Sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire balik teng Mesir. Iki Imam Syafi'i cung cah dalem iki cung jubah iku sing dikeki kowe. Sing dikeki jubah iku kowe ya tetep wekmu. Tapi tulung jubah iku kum ya kum ning banyu terus sisa banyu iku kekno aku. Nangis murid. Roh adabe Imam Syafi'i. Sajane Imam Syafi'i wong sing mbiayai aku, sing nyangoni aku ne jobahe tak pek aku gak ya tung dikeki jubah iku kowe. Wis kum ae aku kei banyune. Muridnya gelem ae ngono muridnya wis coba dikeki aku tak pek ribet. Imam Syafi'i. Dadi gurune dikeki iso coba. Dadi murid mulai dhisik bolet. Ya, mestine ayo mun pek jenengan ono ora ya tetep. Nggih, Pak. Oke, wis kom. Niki banyune, Pak. Coba digo mulai. Sesemane wong di murid wis kudu siap kecewa, no? Wis kunane kuno. Murid ratoto iku wis kunane kuno. Eling-eling ora murid ratoto iku wis kunane kuno. Nah, ya bener ngono badan. Bener wong Madura nek toto ora dadi kiai, Pak. Tahu ini larangan? Ya tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Ribet anekdot Madura ribet. Ya dadi eling-eling ya mulane napa nggih kula waca nggih. Misale kadzal kalam tengene sarah nggih. Jajal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma yata'allaqu bihi
ilmuhu ta'ala. Iki ketok nak mbahmu nanut guru-gurune wong alim alamah. Jadi sing darani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang ta'alluq bi jami'i ma ya ta'allaqu bihi ilmuhu. Jadi angger ta'alluqe ilmu ya ta'alluqe kalam, ta'alluqe kalam ya ta'alluqe ilmu. Mergo apa? Ya alamu bihadza ya fayatakallamu bihadza wa yatakallamu bihadza mergo ya alamu hadza. Paham ya? Jadi angger ta'alluqe kalam ya ta'alluqe ilmu. Lah padha wasam'u sifatun azaliyatun qaimatun bidzati Allah ta'ala ku bi jami'il maujudat al masmu'at wa ghairiha. Ditambahi al masmu'at wa ghairiha. Ora kok sama Allah taala khusus ning masmu, nek ora masmu ora iso kafir kowe. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar ya kafir kowe. Kudu meyakini Allah mendengar apa saja, cek masmuat wa ghairiha apa? Masmuat wa ghairiha. Jelas ya? Dong. Ya wis pinter. Oh, Asari Maturidi. Asari Maturidi. Asari tanggamu. Gayane tok ahli sunnah iku ana loro. Ana sing Asari, ana sing Maturidi. Padha ora paham kok omong. Ayo gumun mbek tukang tutor-tutor. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya ora roh, bedane papat ya ora roh. Tapi ngomong, no. Dalam tasawuf ngikuti nak ke Abdul Qasim Al-Junaidi Imam Ghazali Ihya ora tau ngaji, kitab Abdul Qasim ora tau ngaji. Kowe nak dadi tutor-tutor NU, kowe enak-enak ngomong. Kene sing alim sing bingung kowe roh ta ora itu. Seribet. Tapi wis ben kok. Wis pantese yo ngono, wong tutor ae pantese nek wong alim yo pantese kaya kula wis ngaji. Lah saiki masalahe terus ketika Allah mesti pirsa. Berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok maknanya menemukan. Tapi kowe ra nyifati Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan? Kan ra mungkin. Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tak itu, nas itu di Quran dan hadis. Mulane fahallahu idrokun aula. Fahallahu mongko ana ta iku di Allah idrokun di sifat idrok aula utawa ora. Khulfun te ana khilafe ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu enggak? Ya tentu perlu, pasti Allah itu banyak sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwayat. Mulane ulama darani ora perlu, gamane ora perlu mbok arani di sifat idrok, mergo wis cukup sifat ilmu. Apa cukup sifat ilmu. Wa inda qauminan menurut kaum sokhasah fiing dalam iki apa al-waqfu mauquf. Daripada debat sadok mauquf. Mulane kan ora iso yo ana sanate yang ribet ya mauquf. Wa inda qaumin sokhah fihil waqfu. Karena tadi tak ulang lagi ya, idrok maknanya menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya misalnya kayak ujuk-ujuk nambah Asmaul Husna, Al-Mudrik, kang duweni sifat idrok, kan problem, sanatnya mana? Tapi kan terus percaya, Allah tidak punya sifat idrok, kafir kowe. Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu. Paham ya? Jadi min haitsu inna dzalika waqi'un ya Allah di sifat idrok. Tapi min haitsu anna dzalika ghairu marwiyah tidak diriwayatkan ghairu marwiyah, tidak perlu ditambahkan sifat idrok. Iku jenenge apa? Fahallahu idrokun aula khulfun. Paham ya? Terus wa inda qaumin sahha fihil waqfu. Ya sudah mauquf ae, maksudnya mauquf iku mbok arani ana idrok ya benar karena Allah hakikate idrok. Mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya. Apa? Tidak ada riwayatnya. Muk sing ana riwayat iku Allah iku ilmu. Kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu, buyut. Meskipun mbak-mbak sing gadah abah awam, gadah tiyang semua awam, ya tetep barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anishkurli waliwa lidek. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anishkurli waliwa lidek. Mulane tenggene ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab.
Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandeli wong ora penting itu mboten penting. Orang ngandeli wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak dilem matur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter apal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya. Itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf lho niku pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub, nak istilahno pangeran niku putra-putrane nak istilahno ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abai. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya, tapi disebut abai. Wa ilaha abai. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobia, Gus Muhammad asobia, iki Qurane Mbah Harir, iki Qurane Mbah Arwani, iki Qurane Mbah Muhammad, iki Qurane Mahfud. Sehingga tidak menjaga itu isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak donga niku muni Robbi do pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entok. Wong pangerane wong akeh kok sebut napa? Robbi. Tapi misalnya sampean donga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Robbi ku ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ono, sing ndonga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Robbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobia, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusam madina abai. Wattaba'tu millata abai. Padahal millatul aba geniku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Aba. Terus kalau suwon sing khatam ngrasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus Muhammad, iki Qur'ane Ki Harir, Qur'ane Ki Muhammad, Ki Mahfud sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng Turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Engko Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu di antara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu di antara, saya tidak bilang hanya ya, di antara sing gada atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya. Ada sarananya, ada pelajarannya, sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih, mergo ya baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niki kula cerita Gus Muhammad. Sampean nak turu ya turu ngorok nih. Niku cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusyuk, cara kiai khusyuk santri itu turu, ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusyuk, ora pati ngaji usul fikih. Nak sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku top nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Nah, jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal ma'asi. Mboten ngandel sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab itu turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kowe turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih niku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren mboten?
Keren. Mane mbak-mbak kangkang nak kepengen keren turu. Insya Allah bakdo niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nak ono santri turu turu. Insya Allah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu iku yo ninggal haram tapi yo ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur yo mergo turu. Wae blonjo nganti ora ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Yo ono tarkul maasi tapi yo ono tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kowe cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe rawong turu iku terus orang pati mangkel. Sofyan As-Sauri nak wonten maling turu. Wae subuh mboten digugah. Utawa preman turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah ganggu wong, saruk turu. Tapi iki rong subuh, subuh hak kuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Iku usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Fusul. Iku ge ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'mur. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad guys, bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damaran. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah gurune Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sedogiri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lho, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, Wah. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Masih. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum bilaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul maasi, tok. Mulane dadi ayate pangeran. Lah nek sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to? Cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten dadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku keramat iku mergo turu 300 sangang tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita mawon, cerita ilmu. Mboten iki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud pun kathah, muji witir pun kathah. Muji wiridan pun kathah. Sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok boten asal. Ciri utama wong alim ku urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah mriki nekuni apa. Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula tak cerita sekedhik. Kula nate diceritani Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasefe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah zotan. Gini ku Quran sing teng Loh Mahfud. Dados mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki. Wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang 1 hari khatam 4.000 itu di luar nalar. Nah, itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Ini sing disebut toyul apa? Waktu. Ya ibaratnya tenah, riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita enggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah atau lama sekali. Lama-lama fotokopi shred ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Mane kula matur Gus Muhammad sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah.
Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli, ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen, iku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muhammad cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Sing gadhanipun mbahipun Nek Koyum, gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir, nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas, Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten ngistilahna awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut bahas terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon iki khataman Quran nggih khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kang lho cara pondok. Itu apa? Nggih sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat Syekh Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, gak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut. Pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim. Nak gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran itu gak lego. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi. Itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzut. Bukan sifat lil fariqah, karena kalau sifat lil fariqah ahuna karobun siwa. Di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang. Saya ulang lagi. Lalu itu mengenai Mbah Mahfud jadi wali baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzat. Seperti contoh gampang di Kudus. Apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya. Karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kena seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah. Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikil Kudus, nyaman. Jadi jenis sifat litaladzut, nyebutnya itu karena nyaman. Bukan karena lil fariqah sebagai pembeda. Nah, kalau suwon kanca-kanca sing khatam, kanca-kanca sing jangan berhenti belajar serain deres niku nggih belajar. Sebab kita ini untuk menggapai status robbaniyin niku bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum napa tadrusun. Dados orang bergelar robbani itu syaratnya harus ngajar. Setelah ngajar dia harus sering deres.
Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mau matur ke semua, kuwatah tiang kulon sering diceritani keluargane Mbak Arwani, Bapak Mbak Sakroni, cerita di sini juga tentang Mbak Harir, Mbak Muhammad. Niku dadani wau didawaken nek wis apal lu dadanine luwih angel. Ana sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ana sing seumur hidup didadani ya tetep merucut wae. Sampai ana sing putus asa. Sanukri uka falatan sayu ana istisna illa masyaallah. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah itu. Dadi nek sing lali anggap ae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali kecuali. Nah tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustatna al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ora oleh. Istisna itu pantese yo li asratun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sito. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna niku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna. Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten? Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu tidak mesti punya akibat hukum. Saya ulang lagi, tidak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah, di antaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang enggak boleh dinikah itu kan ada 3. Ada 3 sebab, Mas. 1 karena nasab, paham ya? 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Ya, saya ulang lagi ya. 1 karena nasab, 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Musaharah bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, selesai ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Terus musaharah dicontohkan wa ummahatun nisaikum dan ibunya istri kamu. Kan kok ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk enggak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya sing kiai-kiai kadang kantuk rodo anak telu. Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus, sing penting enggak wah ya aliran sesat tenan gitu. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku serumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun tidak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah, mulang tajwid ya khidmah, mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik terusno tradisi. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kula nurin sorokan usul fikih. Kula nurin ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kula sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia, baru kayak saya Mahfud, terus ada karangan banyak tentang usul fikih itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mergo terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhum ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah. Kalau tidak serumah ngono taqabbal wa minna minkum taqabbal neraka men. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampean ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifat lil fariqah. Oh, neraka.
Mergo memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali. Siapapun nyebut kalau gak muni cantik kok gak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok gak ditambah Hafid itu udah lego. Kok sampean di tuangga misalnya wongnya melete nyebut nak sapa iku? Parmen melete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus dikaji. Dan itu juga di ilmu nih. Sampai di karang kitab Hasyatul Turmusi. Niku riyen kitab. Niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Dan kula jarak kula pertontonkan teng mriki. Mriki ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke ku kenemenan. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ra tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Dadi tawadhu yo ana batese, mene takoki wong, kowe alim-alim terus. Cuma kelas B, kelas C, tapi tetep ngaku alim. Terus mau nang ngadil kula. Sampeyan nak periksa nganti ngerti iku bedan mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok, mergo ana tulisan BUK, Bustan Usyakil. Engko ora ana tulisane ya ora ero. Engko alumni ya ngono urip ning Lampung kon itu tulis ya mah. Ahli Quran medium. Khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanyah 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanyah surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek kowe tau hafal Quran. Mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku ning pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip. Sing roh nek kowe hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong. Kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai. Niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut. Ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iku sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Lha cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun. Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid ya bisa dipercaya, ya pinter. Mergo nek sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa niku mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek aku iku pinter. Apa lewat maklar apa piye, pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawadhuke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafa'u bihi, nganti orang tuh enggak ngerti kalau dia orang. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini. Doa itu bukti kita minta. Minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li 50 qori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes. Katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fiftiqah. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh.
Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah enggak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan. Ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya. Kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar atau permintaan kemarin saja lanu adi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu, kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya, ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatannya tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh.
Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata. Saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau nggak bikin sumpah itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur, tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asro Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyirotuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau Maha Pengampun. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan.
Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensafaati adalah pernah corong Jawa masuk no kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah masukkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadiliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama umati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, gitu. Wong orang iso nangis. Gitu. Tapi kalau Abu Hasan Asyadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan.
Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasifu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi ya. Setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa madzhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari fondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari fondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, Inna wuha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk.
Nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman. Kumannya punya organ. Organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah. Kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua. Protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki nggak apa-apa, jalan sama lelaki nggak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga nggak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama nggak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal-qa'in fiya khairun al-masi wal-masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presiden A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh, kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara.
Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul Fatimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ha ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku raiso nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, daun nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Menusau barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna wal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga nggak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit.
Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada tiga nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak lisannya anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada tiga nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lot dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lot ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti. Makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana ke Misro, ke kota, lah yo kota mana? Yo kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobia. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau
singgah di satu kampung. Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, anatobibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu mimakrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering meru, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka ambiya ibani Israel. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani apa? Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama umati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel? Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah tidak ditunggui para nabi.
Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Nopo Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye. Ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. La yadurruhum man khudalahum wala man kholafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja tunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa? Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam. Eropa juga gitu. Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini. Orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu. Itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan enama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi, seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan wong fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah neliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri, terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur, yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati te gede-gede nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat, ora di donya biasa wae, asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ora diapalan Qur'an. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, guling-gilingan nak Qur'an iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat
ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku allamal Quran wong sing mulang Quran, dat sing mulang Quran. Lan kula nu seneng mulang tafsir wis. Ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang lah iku bahaya iku. Sing bener iku bener potensi. Salah, kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe wis mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dhewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum iki nang Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy, kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, "Lho Gus, bukankah semua itu dawuh Allah?" Ya betul semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan yo ora lucu, misalnya wiridan ning tahlilan faqihum atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue yo mikir tuh, senengane mbok antoh. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel gue jaman. Iku dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrobu kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus waqul wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis gue rame-rame dunya apa? Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, tenang ya ra paham. Waduh. Serepot ya. Ya jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Qur'an spesial, tapi tradisi ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah.